Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa lagi dengan mahasiswa CAP. Sebelum kita masuk kepada perkuliahan, perkenalkan dulu, Bapak adalah Aflizar, dipanggil dengan Bapak Abu. Maka kita berada pada dunia ilmiah, dunia yang mengasah pola berpikir kita dan merangsang saudara masuk untuk menjawab kata why. Bahasa Indonesia mengapa, bahasa Jepangnya dosite. Sederhana saja. Belajar kita untuk menjawab kata mengapa. Maka memberikan jawab ilmiahnya, kamu sampailah ke Politeknik Pertanian Jagung. Sekarang secara umum, Bapak akan mengenalkan sebuah sejarah tentang bumi itu bulat dan juga tentang asal-usul alam semesta. Dan ini tertulis di dalam sejarah dan kitab-kitab suci. Itu yang akan kita coba tengok. Kita mulai bergerak kepada contoh. Bumi itu dibuktikan bulat. Ini dia. Awal dasarnya dulu manusia ini berpendapat bahwa bumi itu bentuknya datar seperti gambar ini. Dan itu dikembangkan oleh Plato, orang tercedik zaman dahulu. Sebelum Masehi dia ini hidupnya 427 sebelum Masehi dan sampai 347 sebelum Masehi. Orang Yunani. Dia mengatakan si Plato ini seorang ilmuwan Yunani yang banyak berjasa pada perkembangan pengetahuan. Apa pendapatnya yang sampai sekarang itu masih menjadi referensi? Bumi itu datar dan mataharilah yang mengelilingi bumi. Itu katanya. Ini ratusan tahun ini orang berpendapat. Lahir manusia baru, lalu dia bertanya, mengapa? Kok betul kata Plato itu? Betul kata tidak? Diamati dengan alam. Oh, ternyata tidak betul. Setelah 100 tahun tidak betul rupanya kata kakek Plato ini. Maka kemudian mengapa kok dia itu mengatakan bumi ini datar dan bumi ini milik matahari? Kemudian ada lahir bayi-bayi baru, dia tengok amati alam fakta, oh ternyata tidak betul teori si Plato ini. Maka lahir pula lah ini. Ternyata lahir dari muridnya sendiri. Karena murid si Plato dia mendukung ini. Namanya Socrates, murid dari Plato. Mengatakan pendukung pendapat Plato bahwa bumi itu datar. Dan pendapat ini disokong oleh waktu itu namanya Bible atau Injil di abad-abad pertengahan. Nah, inilah kira-kira tadi. Socrates namanya hidup pada tahun 470 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Apa kata sederhana? Bumi ini datar, apabila kita nanti sampai berlayar terus, maka akan sampailah ke ujung dunia. Dan di dunia itu maka kapalnya akan jatuh pada lembah sangat dalam dan tak akan pernah ditemukan lagi. Itulah. Ini sudah 200 tahun. Oh, tetapi ada lagi mengamati bayi-bayi baru yang lahir. Seperti kamu sekarang ini, bayi-bayi ilmu pengetahuan. Apakah sependapat saya dengan Plato Socrates ini? Diamati, oh ternyata ada yang beda. Mengapa pula mereka mengatakan bumi ini datar? Fakta ditemukan tidak sama.
Maka untuk menyampaikan kebenaran itu memang sangat berat. Zaman dulu, zaman sekarang kebenaran itu sampai sangat berat. Berkata jujur itu sangat berat. Tapi orang ini perlu kita contoh bagaimana dia mempertahankan ilmunya, kejujurannya. Nah, orangnya yang bernama Kopernikus. Nah, hidup pada tahun 1473 sampai 1513 sebelum Masehi. Orang ini orang Polandia. Bagaimana dia tuh mengamati dari bayinya sampai dewasa, dia itu melihat ternyata bumi ini tidak datar. Dan bumi ini bukanlah matahari kalau mengelilingi bumi. Apa katanya? Kopernikus. Bumi itu bulat dan matahari adalah pusat peredaran planet. Di mana bumi mengelilingi matahari. Karena dia mengamati siang dan malam, ternyata ada siang ada malam, itu bukti bahwa bumi itu tidak datar, bumi itu bulat. Ada pergantian siang dan malam selalu, pas waktunya diamati. Oh, ternyata bumi bukanlah pusat alam semesta. Bumi inilah yang mengelilingi matahari. Bertahun-tahun dia mengamati dengan teorinya itu. Dan butuh dia bertahun-tahun untuk mempertahankan keyakinannya. Maka disampaikanlah ke khalayak ramai. Dan akhirnya apa? Yaitu menentang pendapat gereja. Maka dia dihukum. Jangan orang yang sesat dan dihukum. Gantung. Karena menentang teori bumi itu datar. Begitulah beratnya mempertahankan sebuah kebenaran. Sampai dia mati, orang masih menganggap keyakinannya itu adalah aliran sesat. Tapi sekarang terbukti bahwa bumi itu bulat dan bumi mengelilingi matahari. Ini adalah yang harus Anda camkan. Anda masuk kepada dunia ilmiah dan logika untuk menjawab mengapa. Tidak semua yang disampaikan oleh dosen atau buku itu benar. Sampai pada waktu itu akan menjadi salah dan kamu akan menemukan sebuah kebenaran. Tapi harus kamu ingat saat menyampaikan sebuah kebenaran itu. Hukumannya seperti Kopernikus ini. Menemukan kebenaran itu untuk diri sendiri mudah. Tetapi saat menyampaikannya kepada orang lain, kepada khalayak ramai, tantangannya adalah sebuah nyawa. Saat Anda mati belum tentu itu bisa menjadi diterima oleh, bisa jadi ratusan tahun kemudian baru itu diterima sebuah kebenaran. Jadi jangan pernah berharap kebenaran yang Anda terima saat ini akan diterima oleh semua orang. Untuk itu Anda harus bisa menikmati ilmu pengetahuan. Seperti oleh Kopernikus, dia menikmati ilmu pengetahuan. Biarlah saya meninggal, tapi saya menikmati kebenaran yang saya temukan. Lalu pada tahun sekarang ini kita mengenal namanya Albert Einstein, penemukan atom dengan rumus fisikanya kenal E sama dengan mc kuadrat, dan mengatakan alam mendukung dari Kopernikus, dan dia menemukan lagi satu yang baru. Teori yang baru mengatakan alam semesta itu statis dan luasnya tetap. Karena dia itu orang yang berpintar, lalu teori ini diyakini orang pula. Tapi sekarang diyakini. Tetapi hanya dengan alasan mengapa kok Einstein mengatakan alam ini tidak bertambah luasnya dan dia itu tidak bergerak. Karena dia pintar menemukan atom, orang diam saja terima sama kebenaran. Tapi tidak semua bayi yang lahir bisa menerima seperti itu. Setelah dia meninggal, bayi-bayi baru yang lahir, karena dia tidak mendapatkan karismatik dari Albert Einstein, dia berpikir, saya amati, ternyata beda lagi. Alam semesta itu tidak tetap namanya, terus berkembang ini. Kenapa saya amati kok planet itu semakin lama semakin jauh, ada yang hilang. Luasan setan ini tetap bertambah. Sepertinya itu. Inilah dia nama orangnya. Tidak sempurna fisiknya, cacat nama fisiknya.
dan bernama Stephen Hawking, dia sudah meninggal sekarang. Dia mendukung teori Big Bang Theory yang mengatakan alam semesta bermula dari ledakan yang maha dahsyat dan luasnya terus berkembang. Ratusan tambah ribuan tahun di masa yang lalu, teori ini sudah ada di dalam Al-Quran dan juga dalam Injil, yang mengatakan bahwa alam semesta ini terbentuk dari sebuah ledakan dahsyat. Baru sekarang, karena ilmu berkembang, dalam berkembang, orang mulai berpikir bagaimana membuktikan teori. Ini kan teori, orang cacat pulang. Tapi kan dia pintar fisika, dia itu menentang teori Einstein. Jadi jangan, kalau sekarang Anda masuk industri otak, fisik tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah bagaimana Anda berattitude, berperilaku, berpikir yang benar gerak ilmiah. Ini cacat, tidak bisa berjalan di kursi roda, tapi otak ini yang kita pikirkan, bukan kegantengan ini. Yang selanjutnya. Karena untuk membuktikan teori Stephen Hawking ini, maka NASA lalu disimpulkanlah, oh ternyata memang betullah teori Albert Einstein, teori Stephen Hawking ini. Memang awalnya bumi ini adalah terbentuk dari alam semesta. Begitu dahsyatnya pikiran manusia kecil seperti debu ini, tapi pemikirannya luar biasa, bisa menafsirkan dan membawa alam semesta ini memang terbentuk dari sebuah ledakan besar. Hubble lifted off on board a space shuttle. It was the karena untuk membuktikan teori Stephen Hawking ini, lalu Hubble lifted off on board a space shuttle. It was the first full-scale space observatory. At 13 meters long and weighing 11 tons, Hubble is about the size of a bus. Because of its location, Hubble's vision never gets blurred by the Earth's atmosphere, enabling clear, vivid imaging. Lalu disimpulkanlah, oh ternyata memang betullah teori Albert Einstein, teori Stephen Hawking. Memang awalnya bumi ini adalah terbentuk dari alam semesta. Begitu dahsyatnya pikiran manusia kecil seperti debu ini, tapi pemikirannya luar biasa, bisa menafsirkan dan membawa alam semesta ini memang terbentuk dari sebuah ledakan besar. Ini dia sistemnya, pakai gelombang penentu jarak galaksi. Ditembakkanlah gelombang, kemudian datang lagi ke bumi dia, maka ditafsirkanlah, oh sedikitlah jarak dari planet ini. Di awal-awalnya dulu ini dia 13,7 miliar tahun yang lalu. Inilah awalnya alam semesta ini meledak dia. Ini ledakan dark matter 13,3 miliar tahun yang lalu. Kemudian sekarang 5 miliar tahun yang lalu, seperti ini dia bumi itu berkembang dan terus berkembang meluas-luas sampai saat ini. Inilah bentuk alam semesta sekarang di teori ini. Distant an object, the redder it appears. Since the universe is expanding, the more distant an object in space, the faster it's speeding away.
When a stellar body speeds away, the wavelength of light it emits increases, so it appears redder than the original light emitted. Thus, we can figure out the distance to the stellar body by studying how red it is. To measure the redness of the stellar bodies, Dr. Illingworth used filters in 7 colors. The filter is redder if the number is bigger. The 5th filter shows objects located closer to us than about 13.1. Lalu selanjutnya. Karena untuk membuktikan teori Stephen Hawking ini, maka NASA mengirimkanlah sebuah pesawat luar angkasa Apollo yang biayanya triliunan rupiah untuk melepaskan sebuah teleskop di luar angkasa ini, karena di bumi tidak bisa diamati. Betulkah dari alam semesta yang terbentuk dari Big Bang Theory? Maka untuk membuktikan satu teori yang sederhana yang perlu uang triliunan rupiah. Ini dia dikirimlah teleskop yang panjangnya 13 meter dengan berat sekian, namanya teleskop Hubble, teropong namanya itu. Bikinlah keluar angkasa. Dalam beberapa saat, tengoklah alam semesta ini yang ditemukan oleh teleskop Hubble. Beginilah bentuk galaksi-galaksi itu. Ada ini yang seperti mawar. Lalu In April 1990, Hubble lifted off on board a space shuttle. It was the first full-scale space observatory. At 13 meters long and weighing 11 tons, Hubble is about the size of a bus. Because of its location, Hubble's position never gets blurred by the Earth's atmosphere, enabling clear, vivid imaging. inilah Hubble itu